Ketemu di solusi GGL induksi. Rumusan GGL induksi E sama dengan N delta flux per delta T. Untuk delta flux adalah perubahan dari dua variabel yaitu B dan A. Bisa yang berubah B-nya atau bisa yang berubah A-nya atau luas. Jadi nanti kita akan lihat beberapa soal membahas tentang perubahan medan magnet atau delta B atau perubahan luas atau delta A. Silahkan dibaca soalnya. Di soal ini yang berubah adalah delta B-nya, sehingga kita bisa mencari A, kemudian fluxnya, flux yang kedua. Untuk flux pertama nilainya 0, maka kita bisa mencari GGL N delta flux per delta T. Dimasukkan angkanya, maka GGL nya didapat 4,1 volt dan arusnya 2 ampere. Silahkan dibaca soalnya. Untuk soal ini yang berubah adalah delta B dari 0,5 Tesla menjadi 2,5 Tesla. Maka kita bisa menentukan rumusnya. E sama dengan delta flux per delta T. Delta fluxnya delta B kali A. A-nya tetap. Sehingga didapat besarnya GGL 1,6 mV dan arus yang didapat I sama dengan GGL dibagi R nya 0,8 mA. Silahkan dibaca soalnya. Untuk soal ini yang berubah adalah luasannya, maka kita bisa dapatkan rumusnya E sama dengan N delta flux per delta T. Maka kita dapatkan E nya 9,82 mV. Silakan dibaca soalnya. Di soal ini yang berubah adalah arusnya pada sebuah kumparan, maka sebenarnya yang berubah adalah medan magnetnya. Yang ditanyakan arus pada kumparan. Maka dengan rumus GGL min N delta flux per delta T, kita dapatkan GGL nya 3200 volt dan arusnya 160 ampere. Silahkan dibaca. Di soal ini yang ditanyakan adalah perubahan waktu
di mana terjadi perubahan medan magnet. Berumus delta T nya sama dengan NBA dibagi GGL. Maka dengan memasukkan angkanya didapat delta T nya 7,85 kali 10 pangkat minus 5 detik. Silahkan dibaca. Di soal ini yang berubah adalah luasannya atau delta A. Maka kita bisa menentukan luas dan waktunya dengan cara integral. Bisa kita lihat GGL sama dengan integral B kali V dr. B itu tetapan, kemudian karena V itu sama dengan omega R, maka omeganya tetap, sehingga integralnya dari batas 0 sampai L sama dengan B omega integral R dr setengah B omega L kuadrat. B medan magnet, omega kecepatan sudut, kemudian L panjang kawat dari pusat rotasi ke ujung kawat. Kita dapat omega dan kita masukkan GGL nya sehingga didapatkan 1,57 kali 10 pangkat min 3 volt. Dengan cara lain tanpa integral kita juga bisa, dengan asumsi adalah terjadi perubahan A dalam satu putaran, luasnya sama dengan luas lingkaran, waktunya sama dengan periode, maka persamaannya GGL B GGL sama dengan B kali Pi kali L kuadrat per T, atau B kali Pi kali L kuadrat kali F. Dengan memasukkan angka kita dapatkan nilainya sama dengan menggunakan integral. Silakan pakai cara yang Anda suka. Silakan dibaca soalnya. Untuk kawat yang bisa bergerak ke kanan dengan kecepatan V, maka kita bisa tentukan arah gaya lorennya. Jika V ke kanan, maka gaya loren ke kiri. Jika V kawat ke kiri, maka gaya loren ke kanan. Dengan asumsi di soal ini V ke kanan, maka gaya loren ke kiri. Kemudian jika medan magnetnya masuk bidang kawat, F-nya ke kiri, dengan aturan gaya loren maka arah arusnya ke atas. Jika kawat ke kiri, maka gaya loren ke kanan, medan magnet masuk, maka pada kawat arah arusnya ke bawah. Maka kita bisa menghitung besar gaya yang muncul pada kawat. F itu BIL, GGL nya B kali L kali V, sehingga F nya adalah BLV kali L kali B per R, atau kalau digabung menjadi B kuadrat L kuadrat kali V per R, sehingga gaya lorennya kita dapat 3 Newton. Besarnya energi P itu sama dengan I kuadrat R. Kemudian kita juga sudah punya I itu E per R, kembali ke awal tadi, sehingga kita masukkan nilainya P menjadi 6 watt. Atau dengan cara lain, P itu F kali V, F nya 3,
I-nya 2 meter per detik, maka P-nya 6 watt. Silahkan dibaca. Kawat AB ditekan dari posisi segi 4, A ditekan menuju B, B ditekan menuju A, sehingga jarak AB menjadi 3 meter. Maka terjadi perubahan luas, sehingga kita bisa menentukan GGL-nya. E min N delta flux per delta T, yang berubah adalah A atau luasannya. Dengan memasukkan nilai luas akhir dikurangi luas awal, luas akhir 3 kali 3 sin 60 dikurangi luas awal 3 kuadrat dibagi 0,1, maka besarnya GGL 1,21 volt. Arah arusnya, asumsinya kawat di kiri dan kanan A ke bawah, kemudian arah kecepatan kawat itu berarti ke bawah. Kalau kecepatannya ke bawah, gaya Lorentz ke atas. Dengan aturan tangan kiri atau tangan kanan untuk gaya Lorentz, maka arah arus ke kanan melewati kawat A, kemudian arah arus searah dengan putaran jarum jam. Silahkan dibaca. Ada 2 kawat yang bergerak, V kawat 2 4 meter per detik ke kiri, dan V kawat 3 2 meter per detik ke kanan. Untuk kawat 1 diam tidak bergerak dengan arus, asumsinya adalah I1 arahnya ke atas, R-nya 5 ohm. Total GGL dalam rangkaian dengan kawat dianggap sebagai sumber tegangan. Dengan asumsi kawat 1 arah arus ke atas, maka arah arus loop berlawanan jarum jam. Untuk kawat kedua ke kiri, GGL sama dengan BLV, di mana L itu sama dengan D, maka GGL-nya untuk rangkaian yang di kiri adalah E2 sama dengan I2R2 ditambah I1R1 sesuai dengan arah loopnya. Kemudian E2 nya adalah BLV atau B kali D kali V2. Untuk kawat ketiga ke kanan persamaannya sama, E3 sama dengan I3 kali R3 dikurangi I1 kali R1. Lihat arah loopnya berbeda, maka persamaan kawat ketiga kita dapatkan. Kemudian dari loop dan arah arus kita dapatkan I2 sama dengan I1 ditambah I3. Ini hukum Kirchhoff. Bisa kita masukkan persamaan untuk kawat 2 dan kawat ketiga, sehingga kita dapatkan I3 sama dengan BdV3 dibagi R3 ditambah I1R1 dibagi R3. Kemudian kita samakan penyebutnya dan R3 yang di bawah bisa kita hilangkan, sehingga kita dapatkan persamaan I1 dan kita masukkan nilainya, maka I nya kita dapatkan 145 mikroampere
arah ke atas karena tanda plus sesuai dengan pemisalan arah arus. Arah arus ke atas karena I1 positif sesuai dengan pemisalan arah loop. Silahkan dibaca. Di soal ini yang berubah adalah medan magnet. Kawatnya berbentuk 2 segi 4, A untuk kawat 65 cm, hambatan kawat 0,1 ohm setiap meter. Untuk kotak loop kawat sebelah kiri, yang berubah adalah B-nya. Kemudian untuk arah loop sebelah kanan, arah loop berlawanan jarum jam, maka GGL-nya sama dengan I1 kali 5R dikurangi I PQ kali R, sehingga persamaannya kita masukkan. Untuk lingkaran kawat kanan dengan cara yang sama seperti kawat di sebelah kiri, dengan loop berlawanan jarum jam, maka didapat persamaan. Dari arah arus kita tuliskan persamaan arusnya I PQ sama dengan I1 dikurangi I2. Maka persamaan untuk kotak loop kiri dan persamaan untuk loop kotak yang kanan, maka kita masukkan persamaan loop kiri dan kanan, kita gabung sehingga I pada kawat PQ adalah A kali A kuadrat dibagi 23R, karena R itu 0,1 per meter, maka kita dapatkan nilai R nya 0,065 ohm. Kita masukkan ke persamaan I PQ, maka didapat I nya 283 mikroampere, dan arahnya pada kawat PQ arah arusnya ke atas. Silahkan dibaca. Rangkaian ini yang berubah adalah A-nya. Untuk soal A, luas lingkaran sama dengan luas satu putaran dan waktu sekali berputar sama dengan periodenya. Maka kita bisa pakai persamaan yang sudah ada di soal sebelumnya. L-nya adalah dari O sampai C atau jari-jari. Dengan memasukkan nilainya kita dapatkan GGL-nya 0,01 pi. Untuk soal B, dari jarak D ke C berarti 2 kali jari-jari, maka GGL-nya bisa kita hitung. Waktu putarnya sama dengan setengah periode. Maka GGL-nya kita dapatkan 2 kali GGL dari O ke C. Terima kasih, selamat belajar.